bersama saya Rada Juliantika Putri. Kesempatan kali ini kita akan membahas part 2. Nah, sebelum itu saya akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, pada part 2 ini kita akan membahas tentang deposito. Nah, yang akan kita bahas itu yang pertama ada pengertian deposito, yang kedua jenis-jenis deposito, yang ketiga perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito, yang keempat itu ada cara membuka deposito, dan yang kelima mencairkan deposito, dan yang terakhir itu ada kelebihan dan kekurangan dari deposito. Nah, kita masuk kepada pengertian deposito. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito itu apa sih? Nah, deposito itu adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak bank. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari deposito. Nah, yang pertama itu ada deposito berjangka. Nah, deposito berjangka ini biasanya memiliki jangka waktu yang dapat dipilih oleh nasabah mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Deposito berjangka ini diterbitkan untuk atas nama perorangan maupun lembaga. Yang kedua ada sertifikat deposito. Nah, sertifikat deposito ini dia juga memiliki jangka waktu tertentu. Namun, sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang tidak mengacu pada perseorangan maupun lembaga tertentu. Nah, dalam pencairan bunganya, pada deposito jenis ini dapat dilakukan di muka, setiap bulan, ataupun saat jatuh tempo. Nah, yang ketiga itu ada deposito on call. Nah, deposito ini memiliki jangka waktu yang lebih singkat, yaitu minimal 7 hari hingga kurang dari 1 bulan. Nah, minimum jumlah uang yang harus disetorkan pun harus dalam jumlah yang cukup besar, mulai dari 50 juta bahkan hingga 100 juta rupiah, tergantung ketetapan dari setiap bank. Nah, yang ketiga, kita masuk kepada perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Nah, adapun perbedaannya yang pertama yaitu berdasarkan status kepemilikannya. Nah, pada deposito berjangka itu bukti kepemilikannya itu berupa slip yang memuat besaran tabungan dan waktu jatuh tempo yang disebut dengan billet deposito. Nah, billet deposito ini berfungsi untuk proses pencairan dana. Selanjutnya, sedangkan sertifikat deposito itu tidak terdapat status kepemilikannya. Yang kedua, yaitu perbedaannya berdasarkan perhitungan suku bunga. Nah, kalau pada deposito berjangka, itu perhitungan suku bunganya dan pembayaran bunganya itu diberikan saat waktu jatuh tempo tiba sesuai pada kesepakatan saat awal. Nah, kita sebagai nasabah itu dapat menentukan berapa besaran bunga yang akan didapatkan, akan dicairkan saat pokok deposito diberikan atau pencairan bunga saja. Nah, sedangkan pada sertifikat deposito itu perhitungan dan pembayaran bunganya itu diberikan sejak awal pembukaan simpanan. Sehingga pada saat awal kita telah mengetahui besaran total nilai uang yang akan kita peroleh nantinya. Nah, yang ketiga itu ada berdasarkan cakupan kegunaannya. Nah, pada deposito berjangka itu
kegunaannya tidak itu sangat sulit untuk dipindah tangankan, sedangkan pada sertifikat deposito itu sangat mudah dipindah tangankan, sehingga di mana sertifikat deposito ini tanpa ada status kepemilikannya itu membuat lebih mudah dipindah tangankan, sehingga sertifikat deposito ini sangat cocok sebagai bentuk investasi, hadiah, hingga warisan. Nah, yang keempat itu ada membuka deposito. Nah, adapun tips dari membuka deposito yang pertama yaitu tentukan bank yang akan Anda tuju untuk membuka rekening deposito. Nah, pilihlah bank yang dapat dipercaya untuk menghindari kecurangan dan penipuan. Yang kedua, pemilihan bank berpengaruh pada jumlah bunga deposito yang diberikan. Yang ketiga, pilih produk deposito sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda, sehingga sebaiknya Anda mempelajari produk yang akan dipilih terlebih dahulu. Yang keempat, tentukan jumlah setoran awal. Dan yang kelima, penting untuk selalu mengingat jatuh tempo yang berlaku. Selanjutnya kita masuk kepada tata cara membuka deposito. Yang pertama, pilih produk deposito yang diinginkan. Yang kedua, isi formulir pembukaan rekening deposito. Yang ketiga, membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku seperti KTP, SIM atau paspor, dan NPWP. Yang keempat, apabila belum memiliki rekening di bank tersebut, biasanya kita akan diminta untuk membuka rekening terlebih dahulu. Yang kelima, melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening. Yang keenam, jika proses telah selesai, kita akan menerima sertifikat deposito sebagai bukti kepemilikan deposito. Dan yang terakhir, simpanlah bukti kepemilikan deposito tersebut. Nah, yang kelima, kita masuk kepada mencairkan deposito. Nah, adapun cara-cara mencairkan deposito ini, yang pertama, yaitu pastikan deposito kita itu sudah jatuh tempo. Nah, yang kedua, kita diharuskan membawa biliet atau sertifikat deposito dan menyerahkannya kepada petugas bank. Yang ketiga, petugas akan memproses dana Anda. Dan yang keempat, nanti kita akan diberikan slip pencairan dana deposito dan slip pencairan bunga deposito. Selanjutnya, petugas bank akan meminta kita untuk menandatangani kedua slip tersebut. Dan yang terakhir, bank akan mentransferkan dana pencairan deposito dan bunga deposito ke rekening Anda. Nah, yang keenam, kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari deposito. Nah, yang pertama kita masuk kepada kelebihan dari deposito. Nah, yang pertama itu persyaratannya mudah untuk dilakukan. Yang kedua, suku bunga yang lebih tinggi daripada tabungan pada umumnya. Nah, yang ketiga, sarana investasi yang baik untuk jangka yang panjang. Nah, yang keempat, deposito berjangka itu dijamin oleh LPS. Nah, yang kelima itu resiko deposito lebih rendah karena uang yang Anda investasikan nominalnya itu tidak akan berkurang dan dijaga oleh bank. Nah, ya selanjutnya bunga deposito yang akan didapat dengan mudah diakses dan juga dapat ditransfer ke rekening tabungan. Nah, selanjutnya kekurangan dari deposito. Yang pertama yaitu kalau dibandingkan dengan tabungan biasa, itu dana setoran awalnya itu cukup tinggi. Nah, yang kedua itu bunga depositonya melemah apabila terjadinya inflasi. Nah, yang ketiga, dana tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo. Dan pencairan yang dilakukan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti. Nah, yang keempat itu bunga yang didapatkan dari deposito akan dikenakan pajak. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ditunggu pada materi selanjutnya yaitu pada part 3.
Dadah.